Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, hari ini kita sama-sama akan membahas sosok ulama besar, ulama yang dikenal di Indonesia yang cukup berkarismatik, yaitu Al-Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Al-Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, sosok ulama dai muda yang hari ini kita akan kupas biografinya. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita dan buat antum semua yang mendengar daripada atau menonton daripada video ini. Al-Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, beliau dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 21 Desember 1977. Beliau ini sosok ulama yang dikenal sebagai cucunya daripada Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, atau dikenal sebagai singa podium. Habib Jindan dulu belajar pertama kali adalah di SD Islam Meranti, tepatnya di Senen, di Bungur, Jakarta Pusat. Lalu beliau melanjutkan pendidikan ke Madrasah Jamiatul Khair pada saat itu, lalu melanjutkan lagi ke negeri Hadramut Terin pada saat itu untuk melanjutkan Dar Mustafa. Dan Habib Jindan ini sejak muda, setiap pulang sekolah, beliau selalu belajar dengan para ulama dan para kiai serta para habaib di Jakarta. Seperti contohnya di Madrasah Thaqafah Islamiyah yang diasuh oleh Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, atau di tempat beliau juga pernah belajar di tempat Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, untuk belajar bahasa Arab pada saat itu. Dan di berbagai macam guru-guru di Jakarta beliau hadirkan untuk belajar ilmu agama. Itu yang beliau lakukan ketika di Jakarta. Bahkan beliau selalu datang roha atau kajian sore di berbagai tempat di Jakarta. Artinya di masa muda beliau habiskan memang untuk menuntut ilmu pada saat itu. Karena memang kakek beliau seorang dai atau seorang ulama, sehingga cucunya pun mengikuti jejak daripada kakeknya. Pada saat itu beliau selalu menimba ilmu. Dan ada kisah menarik di balik Habib Jindan, yaitu bagaimana pertemuan pertama kali Habib Jindan dengan guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kisah pertama kali pertemuan Habib Jindan dengan Habib Umar, sewaktu-waktu Al-Habib Umar ini berkunjung ke Madrasah Jamiatul Khair, yaitu kunjungan silaturahmi ke Madrasah Jamiatul Khair Tanah Abang. Ketika rombongan Habib Umar tersebut datang dan diantarkan oleh guru-guru beliau untuk datang ke Madrasah Jamiatul Khair, subhanallah, di Jamiatul Khair ini ada belasan kelas pada saat itu. Cuman Habib Umar hanya masuk ke dalam kelas yang pada saat itu, di kelas tersebut adalah ada Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan pada saat itu. Dari sekian banyak kelas, subhanallah, Habib Umar masuk ke kelasnya Habib Jindan pada saat itu di Jamiatul Khair. Dan guru beliau memperkenalkan Habib Jindan kepada Habib Umar. Beliau jelaskan bahwa Habib, ini ada satu murid di sekolah ini yang marganya sama seperti antum, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena Habib Jindan juga keturunan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim yang sama seperti Habib Umar. Dan ketika Habib Umar mendengar tersebut, Habib Umar tersenyum melihat Habib Jindan, dan itu membuat Habib Jindan menjadi tertarik dan ingin belajar ke negeri Hadramut bersama guru mulia Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Subhanallah. Lalu singkat cerita, berangkatlah rombongan Habib Jindan ini ke negeri Hadramut. Pertama kali santri dari Indonesia atau angkatan pertama santri dari Indonesia yang berangkat ke Hadramut adalah rombongannya Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, yang kurang lebih santrinya pada saat itu adalah 30 orang. Di antaranya adalah Habib Mundir Al-Musawa, adalah Habib Quraish Baharun, adalah Habib Ja'far bin Bagir Al-Altas, dan para ulama-ulama yang kita lihat pada saat ini, ya mayoritas adalah mereka yang angkatan pertama bersama Al-Habib Jindan bin Muhammad bin Al-Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Ya. Berangkatlah beliau ke negeri Hadramut bersama rombongan tersebut. Ya. Dan ketahuilah, beliau mengatakan di dalam biografinya bahwa ketika itu Habib Umar belum mendirikan pondok pesantren Darul Mustafa. Jadi pada saat itu Darul Mustafa belum ada. Akhirnya santri tersebut tinggal di rumahnya Habib Umar. Jadi angkatan pertama Darul Mustafa yang tinggal di rumahnya Habib Umar pada saat itu.
Subhanallah, ketika baru 2 minggu rombongan angkatan pertama Habib Jindan ini sampai di Hadramut atau belajar di Hadramut, ketika 2 minggu tiba-tiba pecah perang terjadi, di mana suatu saat tersebut suatu perang di antara penduduk Yaman pada saat itu, perang saudara Yaman pada saat itu terjadi. Namun memang di Yaman ketika ada perang di wilayah Pondok Pesantren Darul Mustafa ini memang tidak terpengaruh pada saat itu, namun perekonomian terdampak pada saat itu, di mana listrik mati, gas minim, bahan makanan langka, bahan bakar langka pada saat itu, sehingga memang keterbatasan dari apa-apa yang bisa dilakukan pada saat itu dialami oleh Habib Jindan dan kawan-kawannya, sehingga beliau mengatakan terpaksa pada saat itu kami memasak dengan kayu bakar. Jadi di saat beliau belajar di Hadramut, beliau pun memasak dengan kayu bakar pada saat itu. Subhanallah. Subhanallah. Bahkan beliau mengatakan baginya Habib Umar bin Hafid bukan sekedar guru, tapi juga inspirasi dalam mendidik, mengajar dengan kelembutan dan lain-lain. Dan subhanallah, dulu akhirnya para santri tersebut termasuk Habib Jindan tinggal di sebuah kontrakan yang sederhana di belakang kediaman Habib Umar. Sedangkan pelajaran ta'lim selain diasuh oleh Habib Umar, mereka pun juga mengikuti ta'lim di kota Tarim tersebut pada saat itu, ya. Jadi mereka hadir di majlis-majlis lain selain di tempatnya Habib Umar tersebut. Contohnya seperti di Ribat Tarim, beliau belajar ke Ribat Tarim, Habib Jindan dan kawan-kawan, atau Baitul Faqih pada saat itu, atau Madrasah Syekh Adi, atau mengkaji kitab Bukhari di Masjid Pa'alawi, atau ta'lim di Zawiyah bersama di tempatnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, atau belajar kitab Ihya Ulumuddin di Zambal, dan berbagai macam tempat-tempat yang mengkaji kitab-kitab ilmu di sana beliau datangkan pada saat itu dengan kawan-kawannya. Dan subhanallah, ketika beliau selesai belajar menimba ilmu di negeri Hadramut, negeri Yaman, baliklah beliau ke Indonesia untuk menyelesaikan daripada belajarnya, dan beliau memulai berdakwah di jalan Allah di Indonesia. Oleh dari Hadramut, terutama kita minta diijazahkan kita selawat-selawat yang disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang insya Allah minggu depan beliau akan hadir di Kuitang ini. Sekarang dari muridnya kita dengarkan, kita minta oleh-oleh dari Hadramut. Fadhal Habib. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشكر الله سبحانه وتعالى على ما جمعنا في هذا المكان المبارك هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى لا بإرادة منا ولا بسعي منا. Saat pertama kali beliau pulang daripada Tarim Hadramut Yaman, Habib Jindan diperintahkan untuk berziarah kepada para habaib dan ulama sepuh di Jakarta dan di Bogor dan sekitarnya, seperti Empang Bogor, Luar Batang, Kampung Bandan dan lain-lain. Dan subhanallah, ayahanda beliau Habib Novel sangat-sangat mendukung beliau dalam berdakwah pada saat itu, sangat mensupport Habib Jindan untuk menjadi seorang dai yang bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masukan, didikan, motivasi dari ayahnya selalu mendukung Habib Jindan untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang dirasakan sampai sekarang. Bahkan Habib Jindan mengutip kalimat daripada ayahnya yang menasihati dirinya yang teringat sampai saat ini, yaitu Habib Novel mengatakan, ikhlaskan dalam berdakwah, apa yang keluar dari hati akan sampai kepada hati. Makanya sampai saat ini kita kenal Habib Jindan sosok ulama yang lembut, yang dengan apa yang disampaikannya penuh dengan hikmah dan mutiara. Dan Habib Jindan subhanallah telah mewarisi daripada ayahnya dan kakeknya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita lihat pada saat ini dengan keistiqomahan beliau, kelembutan beliau yang sangat-sangat jadi pelajaran dan hikmah buat kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Dan beliau juga salah satu orang yang bisa menerjemahkan guru mulia Habib Umar bin Salim bin Hafid dengan begitu hebatnya.
Bahkan hampir sama apa yang diucapkan dengan Habib Umar dengan apa yang diterjemahkan oleh Habib Jindan, hampir dengan waktu yang bersamaan, karena keahlian beliau dalam berbahasa dan keilmuan beliau dalam menuntut ilmu di masa mudanya. Ini yang diajarkan para ulama kita. Ketika kita menghabiskan waktu di muda kita untuk menuntut ilmu, maka hasil yang akan memberikan kebahagiaan buat kita. Kita contoh bagaimana Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan dengan kelembutan beliau, dengan dakwah beliau, keikhlasan beliau dari hati ke hati, maka kita terima selalu ceramah beliau dan nasihat beliau dengan hati yang lapang, hati yang penuh dengan kecintaan dan mahabbah dan karisma yang begitu tinggi serta wibawa yang begitu tinggi dari Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Ini singkat cerita tentang Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Sebenarnya banyak kisah-kisah menarik tentang beliau. Banyak kisah-kisah yang bisa kita kutip dan kita ambil tentang beliau. Tapi mudah-mudahan singkat biografi ini bisa kita ambil pelajaran dan mengenal lebih dekat siapa Habib Jindan tersebut. Dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa, kira-kira ulama siapa lagi yang akan kita kupas untuk kita bahas biografi beliau, dan insya Allah Al-Fakir akan mencari detail daripada biografi mereka untuk kita bahas di sini. Caranya gimana? Kalau antum ada ide untuk ulama siapa, guru siapa, atau guru kita semua yang pengen kita bahas biografinya, pengen tahu kayak apa sih kisah perjalanannya serta kisah-kisah menarik di balik kehidupannya, tulis di komen dan jangan lupa di subscribe, like ya, komen, share. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.